Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2025 sebesar 4,87% secara tahunan. Ya, di mana capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 lebih rendah dari capaian kuartal pertama 2024 di 5,11% secara tahunan. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kuartal 1 2025 menjadi 4,87% dari 5,02% di kuartal sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widiasanti menjelaskan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku di kuartal 1 2025 mencapai 5.665,9 triliun rupiah dan PDB atas harga konstan mencapai 3.264,5 triliun rupiah. Terkait capaian ini, ekonomi Indonesia terkoreksi 0,98% secara kuartalan jika dibandingkan kinerja kuartal 4 2024. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Perlambatan ekonomi di kuartal 1 2025 tercermin dari melambatnya seluruh komponen pengeluaran seperti konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% year on year. Sehingga konsumsi pemerintah memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 0,08%. Berbeda dengan kuartal 1 2024 dengan pertumbuhan mencapai 5,11% year on year, konsumsi pemerintah menyumbang 1,09%. Selain konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% di kuartal 1 2025, lebih rendah dari 4,98% di kuartal sebelumnya. Sehingga konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi hanya memberikan kontribusi 2,61% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara di kuartal sebelumnya mampu berkontribusi di 2,62%. Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 mencapai 1,11% year on year. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 juga ikut ditopang industri pengolahan dengan sumber pertumbuhan 0,93%. Dan seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 di tengah capaian di kuartal 1 2025? Dan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait dengan bagaimana bahaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh di bawah 5%, kita sudah terhubung melalui line Zoom dengan Pak Fitra Faisal selaku Senior Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat siang Pak Fitra, apa kabar? Selamat siang Mbak Rosalin, Mas David. Ya, terima kasih Pak Fitra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Informasi yang baru saja disampaikan Pak cukup hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Tapi dari pandangan Anda, bagaimana melihat capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah ekspektasi mungkin di 4,87%, sebelumnya Bayan perkirakan di 4,91% Pak Fitra. Iya Mas David, jadi sebenarnya kalau kita bicara mayoritas sudah meyakini bahwa kuartal 1 ini pasti di bawah 5% ya, tetapi ternyata konsensus ekonom kemarin 4,91%. Forecast kami sebenarnya agak lebih optimis sedikit 4,93%, tapi realisasinya 4,87%. Sebenarnya kami sendiri itu membuat forecast untuk yang lower bound 4,88%, tapi saya melihat sebenarnya kemarin ada potensi uptake ya di akhir Maret karena memang kecenderungan konsumen itu menghabiskan THR-nya di akhir bulan, tetapi itu ternyata tidak terjadi. Mereka lebih banyak yang lebih banyak saving ya ketimbang kemudian spending di bulan Lebaran terutama, dan itu juga tercermin dengan adanya penurunan ya Consumer Confidence Index justru di bulan Maret ya, di saat Ramadan dan Lebaran itu 121 yang merupakan terendah semenjak 6 atau 7 bulan terakhir. Ya, sekali lagi ini momentum yang seharusnya momentum festivities seasonal yang mana harusnya menaikkan potensi kepercayaan konsumen, tetapi justru kepercayaan konsumen itu anjlok cukup signifikan. Dan kalau kita lihat sebenarnya indikasinya sudah terjadi mulai dari awal tahun ya, Mas David ya, di mana pada saat itu kita sudah melihat tren inflasi year on year
itu sudah suboptimal ya. Kalau kita lihat di bulan Januari misalnya year on year inflasi 0,76%, padahal konsensus ekonom pada saat itu 1,8% inflasi. Dan kemudian kita juga lihat di bulan Februarinya justru deflasi ya minus 0,09%, padahal konsensus ekonom juga 0,4%. Dan 2 bulan ekonom itu salah ya untuk memprediksi. Artinya ini memang kemarin itu banyak ekonom yang melihat bahwa demand-nya harusnya di bulan Januari Februari itu tinggi, tetapi ternyata suboptimal. Dan ternyata bukan hanya ekonom yang kecele ya, bahkan produsen pun kalau kita lihat dari tren Purchasing Manager Index in Manufacturing di bulan Januari dan Februari itu kan level ekspansi ya, dan terakhir di bulan Februari itu 56, koma sekian, dan itu masih masih ekspansi juga di bulan Maret meskipun turun ya 50. Tapi ternyata ya, mereka overbought ya. Kalau saya melihatnya overbought karena over expectation bahwa demand-nya Februari menjelang Maret itu akan tinggi. Ternyata banyak yang tidak belanja ya di bulan-bulan Ramadan, sehingga pada akhirnya itu menumpuk inventory cost, dan kita bisa melihat bagaimana di bulan April Purchasing Manager Index in Manufacturing anjlok ke 46 ya. Jadi banyak yang di gudang itu yang nggak kejual, dan artinya mayoritas ekonom dan juga dalam hal ini produsen itu kecele terhadap proyeksi demand di kuartal pertama. Dan inilah yang terjadi. Maka ini sebenarnya bukan hal yang sangat mengejutkan. Kalau kita lihat juga tren di bulan Maret ya, tren pemudik itu juga data dari Kementerian Perhubungan juga drop 24%. Kita lihat kemarin kalau saya sebagai pemudik itu saya melihat ya saya happy, tapi sebagai ekonom saya khawatir karena memang kecenderungan dari para konsumen sekarang ini cenderung lebih berhati-hati ya dalam mengeluarkan spendingnya, karena mereka aware terhadap hal-hal yang penuh dinamika di kuartal-kuartal Baik. berikutnya ya. Kita lihat year to date saja sudah 24.000 PHK dari industri, dan mereka takut mungkin bulan depan saya yang di PHK gitu. Jadi makanya ini menyumbang tren yang tidak terlalu baik di kuartal pertama, Ya. Mas David, Mbak Rosalin. Baik, Pak Fitra, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di 4,87% ini kalau secara siklus memang kan biasanya kuartal 1 seringkali lebih rendah begitu ya. Tapi kalau kita lihat secara global, faktor tekanan dari eksternal geoekonomi perang tarif ini seberapa besar sih Pak menjadi indikator pemberat dari pertumbuhan ekonomi? Karena kalau kita benchmarking ke China ataupun Vietnam, tampaknya pertumbuhan ekonominya masih bisa baik-baik saja Pak. Ya, jadi begini, kalau misalnya secara siklus, harusnya kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu, itu kan pertumbuhan ekonomi 5,11% yang baru salin ya. Kalau dibandingkan dengan yang tahun ini, kuartal 1 4,87%, sebenarnya itu seharusnya nggak normal gitu. Karena memang kuartal 1 ini harusnya dengan momen Lebaran dan Ramadan itu harusnya bisa di atas 5%. Tetapi kalau kita melihat tren siklukal yang kuartal to kuartal, ya, di tahun ini quarterly kita terkontraksi minus 0,98% dibandingkan dengan kuartal 4. Nah, tahun lalu juga terkontraksi juga sekitar 0,83%, dan itu terjadi juga yang tahun lalunya lagi, tahun 2023 minus 0,91%. Kenapa ada kontraksi siklikal seperti ini? Kalau kita bicara quarterly ya, ini terjadi karena memang ada perbedaan antara spending pemerintah di akhir tahun yang ngegas dibanding dengan spending pemerintah di awal tahun yang biasanya lebih awal ya, dan tidak semuanya itu dikeluarkan di awal ya, atau front loading. Nah, ini juga menjadi perhatian. Makanya saya belum melihat bahwa kita akan menuju ke arah technical recession di kuartal 2, karena biasanya di kuartal 2 juga kalau kita bandingkan dengan kuartal satunya itu seharusnya lebih positif gitu ya. Tapi memang kalau kita bandingkan lagi secara global, tekanan global ini memang menghadirkan ketidaktentuan ya. Bagaimana Iya, World Bank dan juga IMF bahkan sudah memprediksi untuk pertumbuhan ekonomi global itu terkontraksi 0,3 sampai 0,5%, dari seharusnya 3% menjadi 2,6%, karena memang ada efek tarif Trump tadi yang kemudian ya. memicu kenaikan ongkos produksi global dan pada akhirnya menghambat kemajuan industri, dan akhirnya secara output itu kita bisa melihat ada tren pelambatan ya secara cukup signifikan. Nah, Baik. untungnya untuk tekanan global ini kita bisa melihat bagaimana dinamika tarif Trump ini lebih tone down ya. Bagaimana ada US UK trade deal secara bilateral, dan bagaimana pembicaraan antara US dengan China itu relatif lebih progresif ya, ada kesepakatan-kesepakatan, bahkan kita akan melihat mungkin akan ada penurunan tarif ya dalam beberapa waktu ke depan, dan itu terefleksi di equity market juga, yang mana Dow Jones juga mengangkasa gitu kan, dan banyak saham-saham di sektor teknologi juga cukup signifikan perkembangannya karena memang perkembangan tarif ini gitu. Tapi Baik. tidak tapi kita juga melihat bahwa sangat sensitif sekali ya pertumbuhan ekonomi global terkait dengan perkembangan tekanan global dari tarif tadi.
Pak Fitra, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba ulas strategi ini untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua dan target Anda sampai 2025 di tengah sentimen global masih membayangi dovish the Fed, kemudian juga nilai tukar rupiah yang lebih cenderung mengalami pelemahan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas tema yang menarik. Rosalin, alarm ekonomi Republik Indonesia tumbuh di bawah 5%. Pak Fitra, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah Anda jelaskan perlambatan yang terjadi merupakan salah satu siklus begitu. Kemudian konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan, konsumsi pemerintah juga mengalami perlambatan. Tapi yang cukup menarik Pak Fitra, pergeseran waktu perayaan Ramadan dan Idul Fitri, di mana secara siklus tahunan ini merupakan salah satu kontribusi terbesar, kontribusi andalan yang diandalkan oleh pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam 1 tahun. Tapi ternyata di kuartal pertama pertumbuhannya di bawah ekspektasi. Nah, bagaimana Anda melihat strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan ini di kuartal kedua ataupun sampai dengan akhir tahun nanti di tengah tantangan yang masih terus berlanjut sampai saat ini, Pak Fitra? Ya, jadi kalau kita melihat banyak sekali elemen di tahun lalu, terutama di kuartal 1 yang tidak terjadi tahun ini. Seperti misalnya ada aktivitas front loading pemerintah secara cukup signifikan di kuartal 1 tahun 2024, yang mana kita melihat bagaimana pengeluaran pemerintah tahun 2024 itu di kuartal 1 itu growth-nya bisa 20% year on year ya. Dan kita juga bisa melihat ada satu elemen lagi yaitu Pilpres dan Pileg yang juga meningkatkan secara signifikan growth dari konsumsi LNPRT, jadi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yang mana itu meliputi ormas, kemudian yayasan-yayasan, yang mana dan parpol, yang mana spendingnya kecenderungan cukup signifikan dan tahun lalu itu sekitar 24%. Nah, elemen-elemen itu hilang ya di kuartal 1 tahun ini. Karena memang pertama tidak ada pilpres lagi, kita lihat bagaimana konsumsi LNPRT sekarang tinggal 3% as opposed to 24% di tahun lalu. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang tahun lalu ada front loading sehingga growth-nya 20%, tahun ini bahkan terkontraksi 1,38%. Jadi ada dua hal yang terjadi untuk pengeluaran pemerintah yang di tahun ini. Yang pertama adalah memang tahun lalu itu karena sangat tinggi sekali sehingga seolah-olah tahun ini rendah gitu kan, jadi terkontraksi minus 1,38%. Jadi high base effect lah bisa dilihat. Dan yang lain adalah karena kalau kita lihat berdasarkan Inpres 1 2025 tentang efisiensi, ini kan ada semacam adaptasi relokasi anggaran ya di kuartal 1 sehingga kita bisa melihat bahwa itu baru dibuka blokirnya akhir Maret atau awal April ya, untuk pengeluaran pemerintah. Sehingga harusnya di kuartal kedua ini ketika pemerintah sudah bisa lebih leluasa untuk melakukan capital spending dan juga spending-spending lainnya, itu harusnya bisa memacu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Nah, tapi sebenarnya downside risk-nya adalah kalau kita lihat tahun lalu kuartal 1 itu pertumbuhan ekonominya kan 5,11%, sementara di kuartal kedua 5,05%. Jadi kecenderungannya adalah melandai turun begitu kan. Nah, ini kalau misalnya pakai trajectory di tahun lalu, kalau misalnya kita melihat di kuartal 1 itu 4,87% dengan efek Lebaran dan Ramadan, itu bisa jadi kalau misalnya pakai tren yang sebelumnya itu bisa 4,79% ya, artinya justru lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 1. Tapi kalau pemerintah sebenarnya bisa kemudian memaksa ya spending di kuartal kedua, ada kemungkinan bisa tumbuh di atas 5%, ya 5,01 sampai 5,03%, asalkan itu semua berjalan sesuai dengan rencana dan spendingnya berkualitas. Terutama kalau misalnya industri pengolahannya itu juga tumbuh signifikan. Sebagaimana yang kita lihat di kuartal 1 tahun ini, itu pertumbuhan dari sektor manufaktur cuma 4,55%, Mas David. Sementara pertumbuhan dari sektor pertanian 10%. Nah, kita bisa melihat pelajarannya adalah sektor pertanian sendirian itu tidak bisa untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi karena ketika dia tumbuh 10%, di mana mayoritas adalah non-value added goods yang mana minim nilai tambah, itu tidak mampu untuk kemudian menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tapi kalau misalnya ada semacam insentif untuk sektor manufaktur untuk lumayan tinggi pertumbuhannya, bisa misalnya kalau tambah 0,2 sampai 0,3% saja, jadi dari 4,55% menjadi 4,75 atau 4,8%, itu saya rasa mampu untuk kemudian menciptakan dampak pengganda ekonomi sehingga bisa saja di kuartal kedua bisa rebound tuh bisa ke 5%. Tapi ini kan sebenarnya easier said than done ya, karena memang kalau kita lihat dari di bulan April saja, Purchasing Manager Index in Manufacturing itu sudah 46. Nah, maka kita butuh
waktu nih cuma 2 bulan yang tersisa untuk kemudian membangkitkan kinerja industri. Kalau nggak kekejar di kuartal 2, maka kita masih punya kuartal ketiga gitu. Itu yang harapannya. Tapi kalau misalnya semua ini tidak terjadi, maka ya kita harus siap-siap bahwa tahun ini mungkin cuma 4,7 sampai 4,8% saja pertumbuhan ekonomi kita. Sebagaimana juga proyeksi IMF ya, dan World Bank yang juga inline Baik. dengan proyeksi kami 4,7%. Baik, menjadi evaluasi bagi pemerintah begitu ya Pak Fitra terkait dengan bagaimana ada domino efek PMI manufaktur yang lemah, kemudian juga spill over ke akhirnya banyak sekali PHK yang terjadi di awal tahun ini. Baik, mungkin singkat saja satu pertanyaan terakhir Pak Fitra, bagaimana lantas dengan peluang ekonomi Indonesia di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, kemudian perang tarif, belum lagi suku bunga The Fed dan juga pelemahan nilai tukar rupiah, khususnya mungkin strategi utama pemerintah untuk mengejar target PDB 2025 sesuai dengan harapan Pak Fitra. Ya, jadi pelajarannya adalah ternyata ekonomi kita belum berhasil disapih dari APBN. Maka itu yang kemudian harus kita definisikan secara jelas. Maka butuh ada intervensi APBN yang juga signifikan. Jadi bagaimana kemarin juga ada semacam pembatasan ya dari pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang sifatnya perayaan, tapi itu ternyata juga berdampak signifikan pada hotel-hotel misalnya. Dan hotel-hotel ini kalau saya lihat misalnya tinggal di Depok nih, ada satu hotel yang harus tutup karena biasanya mereka dapat ini apa limpahan acara dari Pemkot misalnya ya, tapi sekarang nggak ada lagi karena memang ada efisiensi tersebut. Nah ini mungkin kita harus dipikirkan lagi ya untuk tahun ini setidaknya ya kalaupun ada efisiensinya yang mungkin tidak terlalu ekstrim sehingga pada akhirnya akan ada penciptaan efek ekonomi yang signifikan di daerah. Itu sebenarnya pelajarannya dan sembari kita juga menata untuk ke depan APBN kita lebih lebih signifikan untuk hal-hal yang lebih produktif. Tapi sementara ini sepertinya ekonomi kita belum berhasil untuk disapih dari APBN sepenuhnya begitu, Mbak Rosalin. Baik, Pak Fitra, waktu kita cukup terbatas Pak, tampaknya pembahasan tadi sekaligus marking bersama kita di sesi dialog kali ini. Terima kasih Pak Fitra sudah bergabung dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDI Channel. Terima kasih Pak Fitra, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Fitra, Sama-sama. salam sehat. Sama-sama.